Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya akan mewakili untuk mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami dari kelompok 8. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Dr. Suharni SPD MKes dan Ibu Sri Sudarmi Amir Rumai SKM MKes. Dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Baik, anggota kelompok dari kelompok 8 terdapat 2 orang yang diantaranya yaitu Raudiana dan saya sendiri yaitu Alifia Az-Zahra Mangenda Mapandin. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama yaitu latar belakang. Mari sama-sama kita menyimaknya dan memahaminya. Secara linguistik, kognitif berasal dari kata Latin atau cogitare yang berarti berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kognitif mengacu pada segala sesuatu yang berhubungan dengan berpikir, yaitu proses berpikir, yaitu kemampuan seseorang individu untuk menghubungkan, mengevaluasi, atau meninjau sesuatu peristiwa berdasarkan informasi atau pengalaman faktual empiris. Psikologi kognitif memandang manusia sebagai makhluk yang mampu berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya melalui cara berpikir. Manusia mencoba memahami lingkungan sekitarnya dan bereaksi dengan pikiran. Psikologi kognitif mempelajari bagaimana aliran informasi yang ditangkap oleh indera kemudian diproses dalam jiwa manusia sebelum terhubung dengan kesadaran atau memanifestasikan dirinya dalam bentuk perilaku. Selanjutnya yaitu pengertian ilmu kognitif. Kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Bidang ilmu yang mempelajari kognisi beragam. Di antaranya adalah psikologi, filsafat, neuroscience, serta kecerdasan buatan. Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat mempengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku atau tindakan mereka terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan pengamatan selama perjalanan mengalami aktivitas mental. Kemudian, saat menceritakan pengalamannya kepada teman, dia tidak bisa menghadirkan objek-objek yang dilihatnya secara langsung selama perjalanan. Dia hanya dapat menggambarkan objek-objek tersebut dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Dalam proses ini terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika perubahan pengetahuan dan pemahaman tersebut mempengaruhi sikap individu, maka terjadi perubahan sikap. Proses ini dapat berlanjut dan berdampak pada perubahan yang lebih luas di berbagai aspek kehidupan individu. Selanjutnya yaitu beberapa teori kognitif tokoh dan pemikirannya. Teori kognitif menurut Jean Piaget. Gambaran umum tentang teori kognitif dari Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Swiss pada awalnya merupakan seorang ahli biologi. Pada usia 21 tahun, ia telah memperoleh gelar doktor. Piaget telah menulis lebih dari 30 buku berkualitas yang membahas perkembangan anak dan kognitif. Pemikiran Jean Piaget mulai mempengaruhi masyarakat terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia pada tahun 1950-an. Menurut Bruno dalam Muhyiddin Shah, pengaruh ini terjadi karena dominasi kuat aliran behaviorisme yang dikembangkan oleh Watson,
Yang kedua, belajar menurut teori kognitif Jean Piaget. Jean Piaget berpendapat bahwa proses belajar terjadi ketika individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu adalah suatu proses sosial. Individu ini tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai individu yang terisolasi, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Sebagai akibatnya, lingkungan sosial berada di antara individu dan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan individu terhadap dunia. Melalui pertukaran ide-ide dengan orang lain, individu yang sebelumnya memiliki pandangan yang subjektif tentang hal-hal yang diamatinya akan mengalami perubahan pandangan yang lebih objektif. Dalam proses ini, individu yang dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang dunia di sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu pengkondisian dan proses kognisi. Ivan Petrovich Pavlov lahir pada 14 September. Sebenarnya ia bukan seorang sarjana psikologi dan ia pun tidak mau disebut sebagai ahli psikologi karena ia adalah seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Cara berpikirnya adalah sepenuhnya cara berpikir ahli ilmu faal. Bahkan ia sangat anti terhadap psikologi karena dianggapnya kurang ilmiah. Dalam penelitian-penelitiannya, ia selalu berusaha menghindari konsep-konsep maupun istilah-istilah psikologi. Sekalipun demikian, peranan Pavlov dalam psikologi sangat penting karena studinya mengenai refleks akan merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviorisme. Pandangannya yang paling penting adalah bahwa aktivitas psikis sebenarnya tidak lain daripada rangkaian-rangkaian refleks belaka. Contoh pengkondisian dan proses kognisi yang pertama yaitu bila binatang satu hanya melihat bubuk daging diperlihatkan setelah diperdengarkan suara metronom. Yang kedua, binatang dua, bubuk daging itu dipasangkan dengan metronom. Maka kedua binatang itu akan mempelajari tentang dua hal yang sangat berbeda. Artinya meskipun metronom dan bubuk daging itu dipasangkan untuk masing-masing binatang, metronom itu jauh kurang berarti bagi binatang yang kedua. Binatang yang pertama belajar bahwa suara metronom berarti bubuk daging akan datang. Mengikuti binatang kedua belajar bahwa daging itu kadang-kadang datang setelah dan kadang-kadang datang tanpa didahului suara metronom. Bahwa kedua kondisi yang berbeda itu menghasilkan dua hasil belajar yang berbeda pula. Konsep learned helpness dan learned optimism. Istilah limit helpness pertama kali diperkenalkan oleh Seligman dan Miller yang dikembangkan dari hasil eksperimen laboratorium dengan menggunakan ratusan anjing selama kurang lebih 4 tahun. Penelitian tersebut terdiri dari beberapa tahap penelitian dan menempatkan anjing dalam 3 kondisi kelompok. Pembelajaran optimism yang telah diperkenalkan oleh Martin Seligman adalah teori di dalam bidang psikologi positif yang menunjukkan sikap positif adalah kemahiran yang dapat dikembangkan seperti kemahiran-kemahiran yang lain. Optimism yang dipelajari adalah proses mengenali dan mencabar pemikiran pesimis atau negatif untuk mengembangkan tingkah laku yang lebih positif. Teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal mendasari teori pembelajaran sosial Bandura adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga atau vicarious experiences.
Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial, yaitu yang pertama, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation atau permodelan. Yang kedua, dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniru yang hendak ia jalankan. Yang ketiga, imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Yang keempat, dalam imitation atau modeling, terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu seperti kemampuan mengingat dan mengulang pada pelaksanaan proses peniruan. Nah, kita telah sampai pada kesimpulan. Dari uraian di atas, terdapat beberapa catatan penting yang dapat ditarik. Yang pertama yaitu berdasarkan teori kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, terdapat dua hal penting yang dapat dipahami. Yang pertama, individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus. Proses ini melibatkan adaptasi dan pengorganisasian lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam struktur kognitif individu serta perkembangan pengetahuan dan pemahaman mereka. Individu juga mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh untuk menciptakan pengetahuan dan temuan baru. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan tetapi juga merangsang individu untuk mengembangkan pengetahuan dan temuan baru. Kedua, penting untuk mengindividualisasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan kognitif individu. Setiap tahap perkembangan kognitif memiliki karakteristik yang berbeda dan mempelajari akan lebih berhasil jika disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Terkait dengan teori pembelajaran C.S. Brunner, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama, pengembangan harus melibatkan partisipasi aktif individual dan memperlihatkan perbedaan individual. Individu perlu diberi kesempatan untuk mengorganisasikan pengalaman dan pembelajaran mereka sendiri, serta menemukan dan mengembangkan konsep, teori, dan prinsip melalui contoh-contoh dalam kehidupan mereka. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.